Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan tidak membunuh para kultivator di planet yang disinggahinya. Dan setelah membantai pasukan Taisu di sekitar planet ini, dia bergegas pergi lagi. Xiaoyan terus mencari prajurit Taisu yang memiliki jiwa di antara bintang-bintang di Kampan yang dekat dengan alam dewa kuno. Meski jaraknya tidak jauh, tempat-tempat ini telah ditaklukkan oleh Taisu. Setelah menelan 3 keabadian kaisar lagi, kekuatan avatar jangkrik emas berhenti di langkah ke-9. Mungkinkah harus menyerap kekuatan dari langkah keabadian para dewa untuk bisa meningkatkan kekuatan avatar ini ke keabadian para dewa? Gumam Xiaoyan. Pada saat ini setiap melewati bintang, Xiaoyan akan memindai para prajurit Taisu lalu membunuh mereka hingga habis tak bersisa. Di luar itu, Xiaoyan juga ingin menguji bagaimana avatarnya mampu mengendalikan kekuatan ini. Hanya saja kekuatan keabadian dari langkah ke-5 keabadian kaisar tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan avatar jangkrik emas. Namun setelah terus-menerus menyerap kekuatan mereka, avatar jangkrik emas akhirnya telah mencapai puncak langkah ke-9 langkah keabadian kaisar. Mendapati hasil ini, Xiaoyan bersemangat untuk terus menghabisi prajurit Taisu yang ditemuinya. Namun karena banyak prajurit Taisu yang kuat dan bahkan memiliki jiwa telah dibunuhnya, Xiaoyan menyadari bahwa itu akan menarik perhatian Taisu. Sehingga mereka akan membentuk tim untuk memburu dan mencari keberadaannya. Saat berikutnya tepat di depan Xiaoyan, ada sekelompok besar pasukan Taisu yang sedang lewat. Bahkan jika dilihat dari jarak 100 kaki, Xiaoyan tampak seperti sebutir pasir yang tersembunyi di kehampaan. Dibandingkan dengan pasukan Taisu ini, dengan kemampuan menyembunyikan auranya, para prajurit Taisu ini sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Pada saat ini Xiaoyan segera bergegas dan menyelinap di antara para prajurit Taisu. Saat berada di antara prajurit Taisu ini, sosok Xiaoyan tidak bergerak dan sama persis seperti para prajurit Taisu di sampingnya yang tampak seperti patung. Xiaoyan menemukan hanya sekitar selusin sosok yang memiliki jiwa dan mereka mengamati ke sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tidak ada jejak yang tersisa dan ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak masalah, kita hanya disuruh mencari dan menemukannya. Lihatlah lukisan ini, bukankah ini sangat luar biasa? Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah gulungan lukisan seorang wanita. Pada saat ini Xiaoyan masih bersembunyi di belakang dan mengamati lukisan wanita itu. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia segera mengangkat alisnya. Secara alami, Xiaoyan bisa mengenalinya secara sekilas. Bisa dikatakan siapapun yang melihat lukisan ini akan langsung terpesona dengan kecantikan wanita di dalam lukisan. Luar biasa, sungguh sangat cantik. Ucap Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang semua sosok ini dan berseru dengan kagum. Tentu saja, jawab prajurit Taisu yang mengeluarkan gulungan lukisan. Siapa dia? Xiaoyan bertanya lagi. Saat ini mata semua prajurit Taisu terfokus pada gulungan lukisan, sehingga mereka tidak menyadari ada orang lain di antara mereka. Ini adalah Ratu Sensi. Apakah kau belum pernah melihatnya? Orang yang membawa gulungan itu menjelaskan dengan marah dan melirik ke arah Xiaoyan. Namanya Nanfeng dan biasa dipanggil dengan Nanfu. Sekarang dia sedang bersama pangeran kedua. Saat masih terus berbicara, tiba-tiba dia menyadari ada yang salah dengan wajah yang baru saja dilihatnya. Sehingga dia menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan lagi. Tunggu, siapa kamu? Setiap orang yang mendengar ini langsung menoleh ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tampak tersenyum malu-malu.
Tentu saja aku ada di sini untuk mengambil nyawa kalian. Begitu dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya putih di depan mata Xiaoyan. Saat para prajurit Taisu bereaksi, semuanya sudah terlambat dan mereka langsung roboh. Api Bayan memiliki efektivitas yang sangat bagus saat menghadapi prajurit Taisu yang memiliki kekuatan yang lebih lemah darinya. Sehingga Xiaoyan dapat mengendalikan banyak musuh secara sekaligus. Dalam sekejap setelah avatar jangkrik emas keluar, dia langsung melahap dan menelan semua sosok yang memiliki jiwa. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, teratai api 3 warna menyelimuti para prajurit Taisu yang tersisa dan memusnahkan mereka semua. Saat ini aura avatar jangkrik emas semakin kuat, tetapi Xiaoyan tidak bisa merasakan aura keabadian para dewa darinya. Namun dia tahu bahwa avatar ini belum mencapai batasnya. Dan Xiaoyan tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa ditelannya. Aku sudah lama pergi dan aku harus segera kembali. Avatar jangkrik emas segera bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan dan terus bergerak di kehampaan. Dia melewati lebih dari selusin bintang dan tidak memeriksanya. Dia khawatir kakak laki-lakinya akan bertindak untuk mencarinya. Namun pada saat ini ada suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah dan dia mundur kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiaoyan menghilang dari tempat itu, cahaya merah langsung menyapu di sekitarnya. Segera 4 kapal Dewa Taisu muncul dari segala arah dan mengepungnya seperti jaring. Seolah-olah mereka telah menjebaknya di sini. Taisu sebenarnya telah menunggu untuk menjebakku. Xiaoyan terkejut dan rasa ancaman yang kuat segera menyelimutinya. Untungnya dia memiliki persepsi yang kuat, sehingga dia dapat menghindari semua serangannya. Kau pikir bisa mengunciku di sini? Ucap Xiaoyan segera menggoyangkan tahanan roh yang ada di lengan bajunya. Tahanan roh, bantu aku. Ucap Xiaoyan tidak menunggu tanggapan dari tahanan roh. Dia langsung mengarahkan kelima jarinya ke dalam lengan jubahnya dan meremasnya dengan kuat. Yang menyebabkan mata tahanan roh meledak dengan cahaya biru dan formasi yang menjebaknya tiba-tiba runtuh. Xiaoyan langsung menyimpan kembali tahanan roh, kemudian niat membunuh muncul di matanya. Dan tombak guntur pembawa bencana segera muncul di tangannya. Tombak yang dipenuhi dengan guntur Hautian ini segera dilemparkan Xiaoyan dengan keras ke arah salah satu kapal Dewa Taisu. Namun mereka jelas sudah siap menghadapinya. Dan ada perlindungan yang menghalangi tombak guntur pembawa bencana yang menderu-deru. Sesaat berikutnya, sejumlah besar sosok tiba-tiba muncul dari kapal Dewa Taisu dan mengepung ke arah Xiaoyan. Kau semut sensi yang telah membunuh begitu banyak prajurit Taisuku. Kami akan membunuhmu saat ini juga. Teriak pemimpin pasukan Taisu ini sambil menyebarkan auranya yang kuat. Keabadian para dewa ya? Ucap Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Berdasarkan dari nafasnya, Xiaoyan menduga bahwa sosok itu seharusnya hanya keabadian para dewa tingkat pertama. Jika avatar Yuan Shen ada di sini, maka dia dapat membunuh keabadian para dewa tingkat pertama dengan mudah. Namun sekarang avatar Yuan Shen-nya sedang berlatih, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat berikutnya, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas maju dan menyerang Xiaoyan dengan panik, yang menyebabkannya harus membagi konsentrasinya. Di mana Yetian? Kekuatan jiwa Xiaoyan mencari Yetian di bendera pendekan jiwa tetapi tidak mendapatkan tanggapan darinya. Saat ini mata Xiaoyan menunjukkan tekad, bahkan jika Yetian tidak datang membantunya dia tidak akan takut. Xiaoyan segera melangkah maju dan lautan api langsung menyebar. Domain Dewa Api. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan bantuan dari avatar Yuan Shen, namun kekuatan Xiaoyan tidaklah lemah. Bahkan kekuatan aslinya pun dapat menghadapi keabadian para dewa tingkat pertama. Namun berdasarkan dari aura yang dirasakannya, dia menduga ada lebih dari satu keabadian para dewa.
Keabadian para dewa ini melancarkan serangan mereka secara diam-diam dan menggunakan para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya sebagai umpan meriam. Tampaknya para prajurit Taisu menganggap kematian sebagai cara untuk kembali ke rumah, sehingga menggunakan daging dan darah mereka untuk memblokir serangan Xiaoyan. Serangan ini terus berdatangan dari hampir semua arah, jadi sangat sulit untuk mengatasinya. Adapun aura kuat yang tersembunyi di belakang prajurit Taisu sedang berkelompok untuk melemahkan kekuatan Xiaoyan. Menggunakan para prajurit ini untuk menguras kekuatanku. Apakah mereka benar-benar mengira bisa menyembunyikan diri dari persepsi jiwaku? Ucap Xiaoyan segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat ke kelompok prajurit Taisu, sehingga Xiaoyan berhasil mendeteksi pergerakan para sosok Taisu yang memiliki jiwa dan bersembunyi di belakang. Dengan penguasa berat Suan yang menyala di tangannya, dia membasmi ratusan prajurit Taisu. Meskipun dia mampu mengalahkan banyak prajurit Taisu, namun pemimpin dari langkah keabadian para dewa di antara mereka tetap menjadi ancaman terbesar bagi Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.